Halo, selamat datang kembali di Berkicau. Sama kita ngebacot. Kali ini gue balik lagi sama Kak Bila nih. Waduh, Halo. ini cukup teringat-ingat nih waktu podcast pertama. Kerasukan Kak ya? Iya. Aduh, semoga yang kali ini enggak ya kawan-kawan ya. Jangan gue. Nah nih Kak, sekarang lu mau cerita tentang apa nih Kak? Cerita horor perihal apa nih Kak? Pengalaman aku itu, aku sempat hampir bisa dibilang mau dipelet. Oh jadi pengalaman lu dipelet nih? Iya. Sama yang sekarang apa yang nih? Bukan dong. Bukan dong. Nah itu kok bisa nih? Bisa dipelet itu kenapa Kak? Maksudnya dalam kejadian ini berarti lu udah sama Bang Sony? Itu awal-awal. Oh gitu. Nah kebetulan itu bukan sama pacar aku, bukan sama Kak Sony. Oke. Nah itu gimana tuh Kak? Maksudnya awal kejadian itu lu ngerasa lu dipelet tuh kenapa Kak? Bisa Jadi awalnya gini. Awal-awal tuh pertama keluarga itu sempat aneh. Jadi aku tuh backstreet sama Kak Sony awal-awal. Nah sampai akhirnya ketemu sama Kak tuh kayak bucin banget gitu loh ya, cinta-cinta inilah ya awal-awal gitu kan. Bilangin siapapun nggak masuk gitu kan. Oke, sampai akhirnya tuh keluarga sampai aneh. Ya dia ke orang yang bisa nih. Oh jadi awalnya keluarga kakak ini malah curiganya sama Bang Sony? Iya. Waduh, cukup dramatis nih ya. Iya, emang agak gitu lah, rempong namanya rempong. Sampai akhirnya ke orang yang bisa ini aku diajak berobat lah ya, bisa dibilang berobat gitu, minum air bla bla bla, nggak ngena nih. Aku tetap sampai orang ini bilang nggak, ini mah bocah nggak bisa dipisah kata gitu. Kata si bapaknya ini nih yang bisa, ini nggak bisa dipisah kalau emang bukan bocahnya yang pengen, kata dia gitu. Oke dong, udah sampai situ. Nah besokannya kesana lagi, ini kesana pun sama nenek, sama almarhum nenek nih yang kedua kali. Kalau yang sebelumnya kan sama tante. Oh gitu. Jadi lu dipaksa nih? Iya gitu lah, dipaksa gitu. Ya gitu, pemaksaan gitu kan. Nah ini sama nenek kan, soal keluarga sama nenek. Sampai akhirnya sama nenek ini berbeda nih yang dia kasih. Dia sempat ngasih air yang di dalam itu dikasihin kertas. Kertas itu ada baca-bacaan yang pakai tinta merah gitu. Jadi sampai airnya tuh pas dicelupin airnya jadi merah. Oh larutnya sih. Tintanya larut. Nah si kertas ini dia naik ke atas gitu. Kan dasar botol sama si kertas ini jaraknya ada jarak gitu. Dia naik ke atas. Nah si bapak ini ngomong, sebenarnya sih ngomong, ini gak, orangnya bukan orang jauh-jauh, selagi kertasnya belum nyampe ke atas mendingan diatasin, dia bilang gitu. Oh gitu. Buruan atasin katanya gitu, kata si bapak ini. Kita bingung dong apa yang harus diatasin gitu kan. Kalau itu kertasnya semakin atas, lu semakin dalam masalah gitu. Iya, kayaknya sih kayak gitu. Si bapak itu ngadainnya mungkin kayak gitu ya. Nah, akhirnya si bapak itu bilang minum airnya gitu kan. Diminum airnya dong. Yaudah diminum, ya nurut-nurut aja gitu kan. Nggak ngerasa gimana-gimana juga habis minum itu air gitu. Nah pulang dong. Habis pulang malamnya, pas di rumah ya ada salah satu keluarga yang bisa dibilang habis minum itu ada yang kerasukan. Oh pas lu minum air dari si bapak ini ada yang kerasukan, langsung kontan lu Kak? Langsung malam itu juga. Oh anjir, kerasukan apa tuh Kak? Kerasukan apanya nggak tahu, karena nggak mau keluar kamar juga dong, karena nggak mau ikut campur lah segala macam. Akhirnya dia kayak kedengarannya sih kayak gitu. Anjir. Nah sepengalaman Bila, dia ini memang sebelumnya itu sering ke tempat-tempat yang aneh gitu, kayak belajar ilmu. Sepengetahuan. Berarti ini bisa dibilang keluarga kah? Iya, masih dalam satu rumah itu gitu ya, masih dalam satu rumah itu. Sampai akhirnya dia gerung-gerung kayak gitu
kita aneh dong, apaan nih dibilang macan, kan ada yang bilang apa macan kayak gitu. Tapi aneh, itu tuh kejadian habis minum air itu kejadian sampai beberapa hari kemudian selama seminggu. Anjir, berarti jeda, maksudnya kesurupan berapa jam, masuk lagi apa gimana? Enggak, itu setiap malam di setiap jam 11 atau jam 12 ke atas, pokoknya udah larut malam itu dia gurung-gurung itu sampai salah satu ininya dia pun pasangan lah gitu ya, gitunya nyamperin almarhum nenek, Bu tolong si ini si A gitu kan, si Usep, karena Usep gitu ya, sama si Usep ini kambuh lagi. Oh, sampai minta tolong gitu ya sama nenek. Anjing. Gokil. Tapi si dari pihak keluarga lu nih Kak belum curiga nih kalau dia si pelakunya? Sangat disayangkan tidak ada yang curiga. Wah anjir, dramatis banget sumpah, ini kacau banget sih. Tapi tetap jadi point of view-nya keluarga lu ini menganggap Mbak Sorde ini lah pelakunya nih. Iya. Wah gila. Terus? Nah selanjutnya sampai akhirnya sempat ngerasa kayak janggal lah ya, dia Bila juga ngerasa kayak nggak enak badan kayak gitu-gitu ya. Awalnya bikin nggak enak badan biasa aja kan. Akhirnya bilang ke salah satu orang yang bisa juga, ke mamangnya temen lah gitu kan. Mamangnya temen ini bisa, dia cuma ngomong satu, dia bilang lu dizikirin, di ngajiin setiap malam. Gak jauh-jauh orangnya, dia bilang gitu doang. Si pelakunya ini bisa dibilang dibilang kayak ngajiin lu nih setiap hari biar, iya. Maksudnya tujuannya biar kenapa ya? Nggak tahu, tapi kemungkinan besarnya biar Bila nurut sama dia. ya. Tapi sangat disayangkannya tidak kena, alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya nggak ngena di aku, tapi ngena di orang tua perempuan. Anjir, kok itu kenapa enggak? Jadi gini ya, ibaratnya gini ya, anggaplah kalau pelet kayak ibaratnya gimana caranya narik nih cewek niat sama gue, biar nurut sama gue, biar mau sama gue gitu dong. Nah yang dia utamain adalah mama, jadi kayak nggak ngena ke aku, akhirnya kena ke mama. Jadi mau nggak mau aku harus nurut apa perkataan mama, harus sama semua hal, semua yang aku lakuin harus ada sangkut pautnya sama dia. Oh, jadi ibaratnya nggak bisa nyetir lu nih Kak, malah nyetir nyokap nih. Iya. Biar bisa nyuruh-nyuruh lu sama dia aja udah gitu. Iya. Gokil. Segala cara berarti dicoba. Betul. Terus dari kejadian itu, setelah dari kejadian itu nih Kak, nyokap lu bertindak aneh kah atau cuman kayak gimana? Sejauh ini nggak ada yang aneh, karena di mata keluarga kita, ya dia layaknya orang biasa aja. Tapi biasa dalam arti ya lempeng-lempeng aja, nggak ada hal-hal kayak gitu-gitu. Orang baik lah. Iya, karena dia ini sholatnya rajin, nggak pernah ketinggalan. Zikir setiap malam, sholat tiap malam, pokoknya benar-benar namanya ibadah itu nggak ada yang ditinggal. Jadi pantas jadi orang-orang sekitar pandangan ke dianya bagus banget nih. Iya. Wah, haji. Sampai akhirnya almarhum nenek lah yang kayak warning lah ya, ngasih peringatan ke aku kayak jaga diri baik-baik, jangan senolok, jangan ini, pokoknya jaga diri kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya almarhum nenek nggak ada. Singkat cerita almarhum nenek udah nggak ada. Aku juga udah kebetulan udah nggak ada di lingkungan situ karena aku udah ngekos ya, udah pindah, udah nggak di sana. Itu dia balik lagi kayak dulu awal. Maksudnya siapa yang balik lagi? Si orang ini, si Usep ini balik lagi kayak awal pertama kali dia mau masuk ke keluarga kita, mau jadi salah satu keluarga, bagian di keluarga kita. Sorry Kak, si Usepnya ini bener-bener keluarga tulen nih, tas? Bukan. Oh bukan, pantes ya, pantes kamu ya. Gila, gokil. Berarti ini orang ibaratnya orang yang pengen dapat pengakuan sebagai keluarga lo gitu. Ya, jadi gini, dia tuh salah satu keluarga, gimana ya, dia nikah sama adiknya mama aku, gitu. Udah nikah tapi Iya. Wah, kayak gitu.
Gokil. Nah, aku nggak mau ini terlalu ini ya. Pokoknya intinya dia udah jadi bagian keluarga kita. Memang sebelumnya itu dia itu banyak rumor di daerah kita itu kalau dia itu apa ya, bisa dibilang beli ilmu kayak gitu. Memang setelah habis nikah sama salah satu keluarga aku ini, dia emang rada jadi agak stres gitu Kak. Oh, jadi ini orang yang tadinya hitungannya apa ya, beli sama mencoba hal kayak gitu sendiri ya. Mungkin dia belajar lagi akhirnya nggak kuat, mungkin kayaknya jadi stres kali ya. Iya kayaknya gitu. Berarti waktu kejadian kalau dicoba untuk dipelet itu belum menikah sama? Udah. Wah gila sih. Gua kesel. Ini gokil kalau gokil. Tapi dari kan hitungannya gini, kayak kita kan seharusnya sebagai orang normal ya, gue udah nikah nih sama adanya dari nyokap lu misalkan. Nah gue menganggap lu nikah sebagai ponakan jatuhnya. Iya. Kenapa jadi kayak gue pengenin lu juga? Wah gila sih. Gak ada sedikit sih gue. Gak tahu deh itu. Gak bisa kayak gitu. Makanya almarhum nenek benar-benar ngejagain aku banget. Sampai aku tuh jadi di kamar nenek itu tuh kamarnya ada 2 pintu yang satu pintu tuh nggak ada pintunya, dan itu tuh pintu yang itu tuh bisa keluar gitu. Nah dia tuh selalu yang mantau aku lewat situ, entah dari kaca di kamar nenek, kamar mandi kayak gitu. Tapi sebelum dia menikah sama adiknya nyokap, udah ada kelihatan nggak sih gerak-geriknya kayak orang suka gitu? Nggak ada. Itu muncul pas aku SMP. Ini ceritanya dramatis nih. Wah kacau. Tapi kok dari pas ini kan tadi kan nyokap. Nah itu nyokap lu ini disembuhin juga kah atau hilang begitu aja? Sejauh ini jadi udah lepas karena aku udah nggak ada di sana. Jadi dulunya udah lost contact sama mama. Iya. Jadi mama juga udah nggak dideketin lagi sama ini. Jadi kayak ibaratnya udah nggak ada anaknya nggak. Karena lu nya udah jauh nih. Wah. Kita ngerti lagi sih itu mau dari ibu kata ini orang kayak pengen merusak keluarga sih jatuhnya. Iya. Bisa jadi kan hitungannya udah nikah sama adik nyokap, deketin lu, ntar dibilangnya ini gara-gara dia nih gangguin gua, bisa jadi ya. Wah kacau sih. Orang-orang lawang. Yang kemarin nih parah. Aduh. Amit. Ngeri. Tapi dari kejadian itu Kak, kan tadi kan kata lu ini orang belajar lagi. Sampai sekarang. Sempat waktu itu melihat tante ini, salah satu tante ini kayak yang dia ngerapiin baju pasangannya ini. Aku ngeliat dong kayak ngerapin baju di lemari kayak gitu. Tiba-tiba dia ngeluarin satu bungkusan yang ada rambutnya sama koin. Nggak tahu kertas, nggak tahu apa. Lupa, pokoknya salah satu yang dia bawa dan sampai tante itu sampai diambil sama tante, disimpan, dan dia setelah malam itu apa besokannya gitu jadi ribut besar, dia pengen pokoknya barang itu balik. Oh mungkin itu kali ya, entah itu yang dibeli mungkin atau gimana. Awalnya berarti dia ngebeli ya, banyak rumornya gitu, jadi dia kemana dia berburu. Dibayarlah guru ini dia nggak kuat mungkin jadi stres kayak gitu. Tapi sekarang belum stres gitu. Sempet abis almarhum nenek meninggal dia sempat kambuh lagi, stres lagi. Musiman gitu. Iya nggak ngerti deh itu. Wah gila keren. Gitu. Anjir, gokil juga sih. Gua udah tahu gua lu gitu sama om sendiri jatuhnya. Aduh, mau ngomong apa lagi? Karena nggak habis pikir aja gitu bang. Maksud gua anjir udah nikah sama tantenya masih mau digarap juga podakan. Ya itu. Coba tuh.
Semoga nggak kambuh lagi ya Kak. Tapi kalau pas lebaran lu mulai gak sih Kak lebaran gitu sama nih orang? Kebetulan sejauh ini aku lost aja, udah 2 tahun lost, 2 tahun terakhir ini udah lost karena aku benar-benar udah nggak mau sama sekali kontekan sama dia. Bahkan 2 tahun sebelum sekarang gitu ya, 2019 dari 2019 pokoknya aku udah nggak mau berjabat tangan, udah kayak anggap dia nggak ada, udah. Walaupun dia ada depan mata berinteraksi, udah nggak ada, nggak ada. Tapi yang namanya orang kayak kita pasti kan ya apa ya dibilangnya kayak laki-laki nggak pernah ada puasa gitu ya. Kalau menurut gue pribadi penilaian dari seorang laki gitu ya, dia ada nggak suka gitu sama keluarga dulu lagi gitu saking parahnya nih orang gitu maksud gue. Sejauh ini nggak, yang bila dapetin pengalaman ingin keluarga bila ya baru bila aja. Selebihnya untuk yang lainnya nggak tahu lagi karena aku udah minta pembelaan ke semua keluarga lah gitu kan ya, keluarga malah secara nggak langsung kayak malah menyudutkan gitu loh, karena nggak percaya ya. Iya, karena agak yang gitu dibalik dia sholat, dibalik dia ngaji, kayak orang-orang percayanya kayak gitu. Bisa dikatakan ibadah itu tameng kan? Iya gak sih kamu frase gak sih? Wah parah gitu ya. Aduh, tapi si tante lo ini, si istrinya ini tahu Kak dia sering itu, tapi kenapa mau ya? Gak tau, mungkin dipelet juga. Itu pertanyaan gue ya, bener gak bener itu? Jadi kan gue tahu sih. Karena kan tadi kan latar belakang ini laki bukan dari keluarga, itu pertama, ya kan? Terus kedua, coba deketin gak bilang, gak dapet, akhirnya deketin, artinya dapet gue. Gede. Edan. Terus kalau dari segi apa ya, gue katakan itu kan mainan mistis kayak. Ya. Ada yang pengen ngasih sampai sekarang itu kayak lu kalau orang di pelet kan, gue dengar ceritanya kan katakan masih suka kepikiran sama ini orang atau sekelebat gue pengen ketemu dia nih. Enggak sih, alhamdulillahnya enggak sama sekali. Malah yang ditakutin adalah was-was, jadi lebih kayak jangan sampai gimana ya, dia ketemu atau kontekan, malah bener-bener akunya bener-bener namengin gak mau sama sekali gitu. Tapi banyak yang bilang infonya ya dia tetap penasaran nyari-nyari info gitu. Nari lu? Wah. Soalnya udah sampai ada ngechat aku gitu, temen, salah satu temen ada yang ada di sini, dia ada di sini gitu, dia di sini kayak gitu. Emang dibilang apa ya? Cek, bukan pencepu juga, bisa jadi kan di ya itu kata ilmu ini kan bisa dibilang kayak mistis, bisa jadi kayak hipnotis ya bang ya. Ditanya langsung ini di mana keceplosan ngomong kan bisa juga begitu. Tapi belas sih Kabila hal yang lo lakuin itu ngeblokir itu orang bener sih menurut gua. Jadi kayak menamengin diri lo sendiri dengan hal yang bukan mistis ketemu mistis ya. Udah lo gue pengen cabut aja, bener sih daripada karena temen gue juga pernah tuh ada tuh ya, sorry bang gue ceritain nih. Jadi kenalan dari online nih Kak, pacaran nih kan, karena kalau logika gua sebagai laki-laki kan, kita naksir sama seorang perempuan itu kalau kita liatin setiap hari misalkan, wah ini kok ada aura apa gitu, rasa apa gitu misalnya kan, akhirnya kita jadi suka gitu kan. Kalau dari online apanya yang kita lihat foto doang, karena kalau foto kan banyak kan filter segala macam gitu, kelihatan cantik atau gimana, ketemunya gitu kan. Nah ini akhirnya dia pacaran jalan sebulan, berantem mereka akhirnya putus. Berapa hari setelah putus itu temen gue kayak sering bengong di kamarnya, bengong kayak orang depresi gitu, bengong aja. Terus sering sakit-sakitan, sama kadang-kadang suka kayak ngomong, aduh gue kayak pengen balikan aja deh sama nih cewek gitu. Padahal yang tadi gue jelasin, kok bisa lu sesayang ini sama nih orang, padahal kan yang namanya ketemu online gitu kan. Akhirnya dibilang lah, gue bilang nih tadi orang, udahlah gak usah, kalau emang cewek lu hitungannya nyisahin aja, cewek nyisahin gitu kan. Akhirnya nggak diterusin, lost contact. Gak lama
selang berapa hari itu mulai tuh tak aneh-anehan di kamarnya dia. Jadi kan kamarnya dia ini langsung kayak plafon yang triplek gitu tuh. Pasti kan tutup rata dong. Masa rapat gitu nggak ada lubang. Ini di tengah-tengah jatuh belatung. Sumpah itu. Tapi di atas nggak ada apa. Nggak ada apa-apa, nggak ada lubangnya, nggak ada apa. Dicek nggak ada batu. Ada sampah juga nggak ada gitu. Nah akhirnya gua ajak ketemu sama bokap angkat gua nih. Muntahin lah air gitu kan. Nih ceritain gini. Oh ya udah bentar. Saya kasih air gitu kan. Dan dibilang ini, nih kalau bisa airnya dicipratin ke seluruh penjuru kamar si temen gue ini. Nah terus setelah itu lu minum gitu kan, sebagian lu minum, jangan lu apa-apain. Nah udah nih pas kita balik dibilangin kalau bisa ngaji sama sholat, karena ini orang nggak beli nyantet tuh nggak beli karena si omnya ini soal dilihat dari segi babe bilangnya ini bisa dibilang kayak dukun lah gitu. Jadi cuman sekedar curhat, omnya ngedukung nih kurang ajar nih laki ini disantet lah gitu. Untungnya ketahuan lah, maksudnya nih orang ada kepekaan tersendiri, misalkan nih nggak beres nih kok ada belatung gitu kan. Nah cerita gua sampai ke sana ke rumahnya dia, masuk kamarnya dia nih. Jadi perhatiin ini ada ke seluruh ruangan di lantai 2 di kamar dia. Itu asli itu kita tuh langsung merinding kayak orang tiup leher kita gimana sih? Tuh langsung merinding terus. Merinding banget tuh. Nah nggak lama merinding lagi. Karena emang keingetan gitu kan. Karena posisinya berdua doang gua ngelakuin, maksudnya nemenin dia cipratin air gitu kan. Nggak lama abis kita cipratin itu banyak kak belatung turun jatuh-jatuhan. Wah langsung ini ya, langsung ke lantai jatuh-jatuhan. Terus akhirnya gue telepon lagi kan, Mbak Bebe ini banyak belatungnya gini, kalau bisa lu jangan pegang, kalau mau bersihin cipadilnya. Aduh sorry kecampurnya tuh, ntar itu ya bang, sorry ini bang nih. Nah nih jadi akhirnya dibersihin lah nih si belatungnya, dibersihin, ditaruh di ini kan, di plastik, bakar. Kalau belatung asli dibakar itu pasti dia ngeliat, ini enggak kayak beras. Sumpah kak, diem aja. Itu anjing, men gue merinding asli kacau. Kayak tadi itu dari situ tuh baru tuh bener-bener dia bisa lupa, bisa lost sama sekali itu dari situ. Bener tuh pengalaman pelet juga tuh kayak gitu. Terus kalau dari segi ini kak, udah nih nggak ada cerita apa lagi, apa udah nggak ada efek apa lagi? Sejauh ini udah sih paling gitu aja ya. Akhirnya gue nemu 2 nih. Kita pengen waduh kacau. Yang satu sih emang gue nggak gue apa ya, karena kan emang ya dari orangnya, cuma kan gue ceritain. Tapi itu emang bener-bener real parah. Oh iya, sama satu lagi, setelah dia cipratin dia tidur di situ bang, tidur di kamar itu. Bentar ya. Jadi dia tidur, dia kan tidurnya yang cuma kasur Palembang gitu ya, yang misalnya di lantai itu dong. Ya tidurnya gelisah malamnya. Kiri kanan nggak bisa tidur. Pas dia melek madep ke atas, kuntilanak langsung face to face begini. Sumpah itu jadi si makhluknya itu wujudannya yang dikirimin. Wah anjing. Terus gimana kaku dong? Ya gimana ya, gue juga ceritain langsung merinding loh. Itu asli atau lawan gue. Ya mungkin cukup sekian cerita dari pelet mempelet ini. Semoga orang tersebut bisa taubat ya, taubat ya. Ingat tuh sih ya. Ya kalau mau mengopik terus ya, jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Jangan lupa juga di follow di Instagramnya Kak Bila di bawah sini. Mengopik di bawah sini nih. Jangan lupa ya. Mungkin berkicot episode kali ini cukup sampai sini dulu. Gua sama Kak Bila izin pamit. Bye.